Tuhan, boleh dibuka mic-nya. Saya persilakan waktu dan tempat. Haleluya. Ada? Ya, salam. Salam. Indah ya, memuji Tuhan. Tadi diperlihatkan Tuhan waktu kita bernyanyi Mulyana ya gitu ya. Saya diperlihatkan Tuhan itu ada sebuah tempat yang indah. Tempat itu dipenuhi dengan pohon-pohon yang hijau, pohon rimbun. Jadi saya diperlihatkan itu saya melihat dari atas. Jadi ibarat pakai drone gitu ya. Saya melihatnya dari atas itu dikasih Tuhan. Jadi pohon itu rimbun sekali. Kemudian ada jalan, terus ada air. Nah, terus ada langit. Langit itu cerah, biru. Pokoknya indah ya. Saya bilang di lukisan lebih cantik dari lukisan gitu ya, karena melihat gitu. Nah, terus saya bilang, Tuhan, indah sekali. Maksudnya apa ini Tuhan gitu ya. Terus Tuhan bilang begini, carilah, mendekatlah ke air. Perhatikan air, di mana ada air, di situ ada tumbuh-tumbuhan yang rimbun, yang indah. Jadi kata Tuhan, jangan kemana-mana, cari air, cari Tuhan, kata Tuhan begitu. Air itu adalah sumber kehidupan. Cari air, kata Tuhan. Iya Tuhan, ya. Itu yang disampaikan Tuhan. Terus dilihat kasih Tuhan lagi langitnya yang biru itu. Iya Tuhan, indah ciptaanmu Tuhan. Kami harus selalu bersyukur tinggal di dalam bawah langit yang indah itu. Nah itu yang pertama. Yang kedua, Tuhan bilang, Kairos sebenarnya itu harus bersuka cita, percaya dengan rancangan Tuhan. Percaya dengan rancangan Tuhan. Nah, ketika waktu David bilang, Tuhan memberi makan 5.000 orang, 5 roti, sisanya kan beribu-ribu bakul, gitu ya. Kairos harus percaya. Nah, itu kata Tuhan yang kedua. Nah, yang ketiga, Tuhan perlihatkan David dikasih makan sama Tuhan. Itu saja. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, dahsyat. Luar biasa. Ada lagi? Oke, mungkin dari saya ya. Ya, puji Tuhan. Hari ini saya begitu dapat tugas tuh dari hari apa ya? Waktu saya dari hari Senin tuh, saya lagi belajar tentang firman Tuhan. Saya nggak tahu dapat rema itu. Pada saat itu saya lagi mendengarkan hambanya lagi berkhotbah tentang Petrus disuruh Tuhan untuk menyeberangi sungai. Ada satu pesan yang saya tangkap yang benar-benar hidup gitu. Dan saya sampai dibawa akhirnya ke pernikahan Kana. Sampai saya tanya Tuhan apa yang maksudnya. Jadi di peristiwa Petrus ketika menyeberang itu kan sesuai arahannya Tuhan. Kalian silakan menyeberang duluan, kata Tuhan Yesus. Tapi dalam perjalanannya ternyata mereka mengalami suatu guncangan. Mereka mengalami angin sakal. Dan sampai akhirnya Tuhan Yesus menghampiri mereka. Dan singkat cerita, angin ribut itu tenang dan mereka tiba di tempat tujuan. Satu yang saya tangkap, ketika Tuhan memberikan arahan, dan ketika kita mau melakukannya, walaupun mungkin dalam prosesnya mungkin sulit, susah, tapi percayalah ketika arahan itu datangnya dari Tuhan, pasti akan berakhir indah. Sama ketika di peristiwa pernikahan di Kana. Yang diberi perintah itu seorang pelayan, bukan siapa-siapa. Tapi ketika dia mengerjakan dan melakukan dengan tulus, dengan dia tidak memiliki pengalaman apapun, dia hanya mengosongkan dirinya, tanpa dia sadari,
dia telah mengalami sesuatu yang ajaib dan dia telah berjumpa dengan Tuhan. Pertanyaan saya cuma satu. Yang menikmati anggur itu berjumpa dengan Tuhan apa enggak? Tidak. Yang berjumpa dengan Tuhan itu pelayannya. Tapi pelayan tersebut menikmati anggur itu enggak? Yang ajaib itu? Enggak. Dia hanya memberikan yang ajaib itu. Sama dengan hidup kita. Mungkin kita pelayan, kita teman kerjanya Tuhan. Saat ini bagian kita adalah mungkin membagikan yang ajaib itu kepada orang banyak. Nanti bagian kita menikmati. Ada amin? Haleluya. Terus saya tadi diperlihatkan buat Kak Lince ya. Jadi Kak Lince itu kayak lagi ngapain sepeda, kayak lagi main sepeda, tapi sepedanya tuh kayak terbalik, rodanya ke atas. Bilang, Tuhan kok begini ya, kok dibalik gini. Maksudnya apa? Rupanya kakak sedang memperbaiki rantainya yang putus. Tapi diperbaiki kok nggak bisa-bisa gitu. Nggak bisa-bisa. Tuhan maksudnya apa ya? Tuhan bilang, sabar jangan paksakan. Ada caranya, ada arahannya, ada yang harus dilakukan. Mungkin saat ini yang kakak sedang hadapi, ya jangan dipaksa dulu. Minta arahan dari Tuhan, harus seperti apa, mau ngerjainnya mau bagaimana, supaya ketika pun udah dibagusin, nggak rusak kembali, nggak lepas lagi. Tapi tetap bisa berjalan terus. Terus tadi Tuhan perlihatkan untuk Kak Marta ya. Gak tahu Kak Marta itu kayak dibawa ke dalam sebuah rumah kecil. Tapi di situ ada seorang perempuan dan anak. Aku nggak ngerti maksudnya. Tuhan ya maksudnya apa ya? Apakah ini berbicara pelayanan? Atau kakak nanti akan melayani seorang janda atau gimana? Tapi nanti kita coba tanya Tuhan nanti. Itu aja sih, Tuhan Yesus memberkati. Oke, mungkin ada lagi sebelum saya serahkan kepada Pak Aristo. Kalau tidak ada, saya kembalikan kepada hambanya Pak Aristo. Silakan Pak. Ya, shalom semuanya. Akhirnya bisa kembali berjumpa di Zoom ini. Minggu lalu nggak ikut ya. Ya, seperti yang saudara-saudara udah dengar ya, kalau di keluarga saya itu papi sedang mengalami penyakit, ya komplikasi macam-macam lah ya. Jadi emang sangat waktunya itu kepake banyak ya, banyak banget. Jadi karena adik-adik saya semua, saya yang paling gede, saya 3 bersaudara. Adik-adik saya semua nggak di luar gitu ya. Adik saya yang kedua di Singapura, terus adik saya yang paling kecil itu di Batam. Jadi yang bisa ngurus papi itu cuma saya sama mami saya gitu. Dan kebetulan orang tua saya itu tinggalnya satu klaster tapi beda rumah gitu. Ya pada awalnya sih emang papi saya udah 20 tahunan lah diabetes gitu ya. Dan selama itu ya masih bisa kekontrol lah ya. Nggak pernah yang namanya sampai luka diabetes yang gimana gitu, nggak pernah. Malah papi saya itu olahraganya bagus gitu. Dia senang olahraga kan. Jadi dia tiap pagi itu pasti jalan pagi keliling kompleks itu 6 kilo gitu loh. Tiap hari 6 kilo jalan. Papi saya ini udah umur 71. Terus dia juga masih angkat beban, angkat dumbbell kayak gitulah, angkat beban gitu. Cuman emang papi saya ini ya dari dulu sih makannya banyak ya, tapi nggak gemuk, malah kurus. Dan
dia itu makannya kalau misalkan ada sesuatu yang disukain itu bisa terlalu banyak ya, kayak durian. Mami saya bilang dia bisa ngabisin sepak gitu sendirian gitu loh. Ya kayak gitu-gitulah. Kalau udah suka dia nggak bisa batasin gitu. Dan tanggal 11 itu ya sebelumnya sih udah Papi itu udah lemas, udah pokoknya Oktober ini udah di tempat tidur aja tiduran gitu, dia ngerasa sakit, ada yang sakit. Dia pikir awal-awal tuh cedera otot karena kan Papi itu olahraga pagi-pagi katanya nggak pemanasan dulu, langsung aja itu angkat beban dumbbell. Dia pikir itu ada ototnya yang cedera gitu gara-gara ngangkat beban. Nah, terus dia udah ke beberapa dokter gitu dan apa nggak jelas lah sakit apa gitu ya. Terus papi saya bilang kayaknya coba cek ke ini aja deh, ke dokter jantung gitu. Jadi itu tanggal 11 Oktober itu mulainya. Cek lah bareng sama saya anterin ke rumah sakit Eka kan. Terus itu langsung ke radiologi gitu kan, dicek. Ternyata di fotonya kelihatan kalau paru-paru papi saya itu ada cairannya gitu. Nah, cuman kan dokter nggak tahu nih cairannya ini cairan biasa atau nanah gitu. Dan pas waktu itu ya nggak ngerti apa yang di dalamnya. Jadi tanggal 11 itu dapat hasil itu, tanggal 12 rawat inap jadinya. Rawat inap di RSCK gitu. Kan ini nggak ngerti nih dokternya, ini ada potensi TBC kan, TBC bisa menular. Jadi kalau menular itu harus kamar yang khusus gitu, kamar isolasi yang mahal gitu kan. Kita sih nggak pakainya dana pribadi kan, nggak ada asuransi gitu. Terus dulu awalnya kirain nggak ada BPJS, ternyata ada gitu. Jadi pas waktu di rumah sakit Eka nggak ngerti kalau ada BPJS. Jadi masuk ke pakai dana pribadi, masuk ke kamar isolasi gitu ya. Dan waktu itu besoknya tanggal 13 Oktober itu dilakukan operasi. Operasinya buat ada dibolongin di dada sebelah kanan itu, karena di sebelah kanan paru-parunya itu kelihatan keisi cairan itu pas waktu dikeluarin sih keluar 1 liter gitu. Ternyata itu isinya nanah gitu. Nanah kan awalnya itu pakai selang yang kecil, itu tindakannya fungsi pleura kan. Pakai selang yang kecil fungsi pleura ternyata nggak berhasil gitu. Nggak berhasil, nggak bisa. Akhirnya pakai alat yang lebih gede, selangnya gede. Itu pakai alat WSD namanya. WSD itu akhirnya udah kesedot semua tuh keluar, masih ada sisa sedikit sih katanya. Dan pas waktu di ronsen lagi kelihatan ada sedikit lah gitu, sisa gitu. Pas waktu di tindakan WSD itu papi sempat lama itu, saya juga nggak ngerti kok tahu-tahu udah dipanggil sama perawatnya, papi bilang ke saya kalau papi itu udah selesai dari sejam yang lalu gitu. Terus ya saya juga nggak ngerti, kirain masih tindakan, ternyata udah selesai dari 1 jam yang lalu. Itu kamarnya dingin gitu dan papi kedinginan dan nggak ada orang yang ngasih tahu gitu sayangnya. Dan ya sejak pokoknya di rumah sakit Eka itu sampai tanggal
16 sih. 16 Oktober gitu ya. Berarti 4 harian nih. Itu ya kan pakai dana pribadi gitu ya. Jadi ya tagihan semakin membengkakkan. Dan adik saya yang di Batam itu ngecek dia punya BPJS gitu. Ternyata papi saya itu ada BPJS gitu, didaftarin. Ternyata yang bayarin itu dari pemerintah gitu kan. Kita nggak ngerti. Ternyata ada BPJS, ya udahlah. Kita mau coba inilah, tagihannya udah hampir 60 juta kan di Rumah Sakit Eka, jadi kita mau keluar aja lah, coba BPJS gitu kan, mumpung ada BPJS-nya. Tapi BPJS-nya didaftarin itu di kelas 3 gitu. Dan ya selama saya ngelihat di rumah sakit itu, saya jadi ngelihat papi saya sebagai seorang pribadi yang berbeda gitu kan. Dulu saya ngelihat papi saya itu orangnya kuat gitu ya. Jadi dulu terkenal kalau papi saya waktu mudanya itu di Solo kan. Papi saya itu kungfu gitu. Jadi orang-orang yang kenal papi saya pasti ngerti papi saya itu yang paling hebat kungfu di Solo gitu. Pernah ngalahin yang orang yang di perguruan yang lain itu papi saya yang nomor 1 gitu. Saya yang lihat papi saya itu selama hidup saya, ngelihat papi saya itu bos gitu. Dia kan salah satu kreatif direktur lah di perusahaan ini advertising gitu ya. Jadi kalau pas saya ngelihat papi saya itu lemah, nggak berdaya, bahkan ngelihat sebagai seorang opa yang suster-suster itu ngerawatnya kayak anak kecil gitu loh, kayak anak TK, ngajak ngomongnya itu kayak anak TK gitu. Saya jadi ngelihat, wah benar-benar berubah banget gitu ya. Papi saya yang dulunya punya status lah, yang punya posisi yang kuat gitu. Wah, ternyata pada masa tuanya ini jadi berubah banget gitu. Jadi kurus banget. Jadi yang dulunya besar tinggi, papi saya lebih tinggi daripada saya gitu. Besar tinggi gitu. Sekarang jadi kurus, kelihatan tulang-tulangnya lah. Ruas-ruas di dadanya kelihatan gitu. Kakinya kelihatan kayak tulang lah, kayak tulang sama kulit gitu ya. Banyak massa ototnya pada hilang gitu. Dan pas waktu itu kan nyoba ini ada BPJS gitu kan. Nyoba pakai BPJS supaya bisa tetap dirawat, tapi ada tagihannya nggak terlalu besar gitu kan. Dan waktu itu akhirnya tanggal 16 ya, walaupun dokter sebetulnya kepengennya papi saya rawat di Eka gitu, tapi kita kan mau keluar, kita bilang nggak sanggup lah, semakin besar gitu tagihan gitu kan. Jadi tapi kita juga nggak berani pulang, mau dirawat tempat lain gitu, karena masih nempel itu alat selangnya di dada papi, ada alat WSD-nya itu. Jadi ada selang yang terkoneksi sama kayak ada tabung gitu, kotak tabung. Nah, selama itu masih keluar sih sedikit-sedikit cairan nanahnya itu. Tapi nggak banyak gitu ya. Ya pas waktu awal sih di tindakan WSD itu 750 mili gitu. Tapi ya keluar dikit ya, mungkin 1 literan lah gitu. Dan waktu nyoba nyari rumah sakit BPJS itu, kita coba jadi dari rumah sakit Eka langsung nyari rumah sakit lain gitu. Kita sempat nyari ke beberapa rumah sakit itu ditolak gitu, karena ya kalau yang pernah sempat ke Medika, terus ke Siloam gitu ya, mereka ngelihat wah papi dadanya udah kepasang alat gitu. Mereka nggak ngelihat alatnya itu aja, nggak pernah gitu loh. Kayak di Siloam aja, saya pikir
bisa ya. Ternyata ngelihat alat WST-nya aja, waduh, ini alat apa, nggak ngerti gitu. Jadi takut ngerawat papi. Akhirnya itulah masuk ke rumah sakit umum yang Kabupaten Tangerang, di Tangerang sana. Itu mereka mau tuh terima gitu, pakai BPJS, mau terima walaupun nggak ada rujukan gitu ya. Tapi di sana papi saya itu kan ada masalah yang toraksnya itu, paru-parunya, dan mereka itu bilang mereka nggak ada dokter toraks, dokter paru-paru ada, tapi dokter toraks nggak ada gitu kan. Jadi RSUD mau merujuk aja ke rumah sakit yang tipe A gitu ya, yang lebih gede. Tapi masalahnya kalau mau dirujuk, papi saya itu harus dirawat di sana di IGD berhari-hari, dan kita nggak tahu kapan bisa dapat rumah sakit yang mau tangani gitu kan. Karena seperti itu akhirnya nggak ada kejelasan, akhirnya kita keluar jam 8 malam pas waktu itu. Ya akhirnya ya dirawat dulu lah di rumah gitu. Tanggal 17 Oktober itu dirawat di rumah pakai obat-obatan yang dari rumah sakit Eka gitu ya. Terus tanggal 18 itu mami saya foto, loh kok kencingnya papi itu kayak darah gitu, merah darah. Terus saya bilang, oh, enggak, itu udah dari rumah sakit TK udah kayak gitu, udah merah. Jadi setelah dicek-cek ternyata obatnya papi itu ada obat TBC itu yang buat kencingnya jadi merah gitu loh. Dan pas waktu ketahuan kalau papi itu ada obat TBC-nya, itu jadi masalah juga tuh. Karena awalnya rumah sakit Eka itu bilang papi itu enggak TBC, tapi saya enggak dengar langsung sih dari dokternya. Saya dengarnya itu dari mami saya. Mami saya dengar dari suster kalau papi saya itu enggak TBC gitu. Terus ada teman mami saya yang teman gerejanya kerja di rumah sakit Eka juga dengar kabar itu, dan dia bilang, oh puji Tuhan, Pak Samuel, nama papi saya Pak Samuel, itu enggak kena TBC gitu kan. Ternyata kita dari rumah sakit Eka itu papi saya itu dikasih obat TBC, jadi pada bingung kita. Lah ini katanya nggak TBC, kok dikasih obat TBC gitu kan. Ketahuan gara-gara kencing yang warna merah itu gitu kan. Terus tanggal 18 itu papi ada masalah kakinya, tangannya sama mukanya itu bengkak gitu. Jadi itu masih di rumah kan. Akhirnya kita pergilah itu ke rumah sakit IMC gitu kan. Siang-siang gitu. Soalnya saya lihat, oh ini ada dokter toraksnya gitu. Jadi ke IMC gitu. Cuman pas waktu di IMC ya mereka cuma kasih papi saya infus gitu ya, karena mereka bilang ini harus ke tipe A gitu kan. Ya kan soalnya saya juga bilang ada BPJS gitu kan. Udah dari awal bilang. Terus akhirnya karena mereka nggak bisa ngelanjutin karena perlu rujukan lah gitu ya. Akhirnya saya ngurus lah itu tanggal 18 Oktober dari rumah sakit EMC sama papi mami saya itu ke puskesmas, karena katanya kalau ngurus surat rujukan itu harus sama pasiennya gitu kan. Padahal papi saya lemah gitu kan, masih ada selang di dadanya gitu. Akhirnya siang-siang ke Kebayoran Lama, soalnya kartu BPJS-nya itu terdaftarnya di Kebayoran Lama, soalnya papi saya kan KTP-nya sana gitu. Belum ganti ke Tangerang. Akhirnya ke sana ya dapat rujukan lah ke rumah sakit Mayapada. Seneng lah
mami sama keluarga semua, oh ini rumah sakit bagus gitu kan, pada ada dokter toraksnya gitu, dapat rujukan gitu. Nah, tapi pas waktu kita ngejar ke sana, saya dapat info dokter toraks di IMC Rumah Sakit Mayapada itu sampai jam prakteknya tuh sampai jam 3 sore gitu. Nah, kami sampai tuh jam 2.45, tapi aduh ternyata dokternya udah pulang, jadi kami nggak bisa ketemu sama dokternya. Terus dijadwalin lagi hari Selasa minggu depannya lagi, jadi minggu depan. Pas waktu itu kan hari Selasa, itu minggu depannya gitu. Dan ya jadi benar-benar kalau BPJS itu mondar-mandir banget sih, bikin pasiennya jadinya capek lah ya, ngurus ini ngurus itu gitu ya. Akhirnya ya pulang deh. Itu jadi tanggal 19 Oktober itu Papi masih kepasang alat USD-nya gitu. Tapi masih kuat. Waktu itu masih bisa lah jalan dikit-dikit gitu ya. Cuma pas waktu itu ada masalah baru. Itu masih bengkak-bengkak itu gitu. Terus nyoba lagi lah minta rujukan karena kan nunggu lama nih, hari Selasa gitu, masih minggu depan ke dokter. Ya terus masih bengkak-bengkak, akhirnya ya cobalah kontrol ke minta rujukan lagi, akhirnya coba pakai BPJS lagi gitu. BPJS ke puskesmas minta rujukan lagi untuk ke dokter internis gitu kan. Dokter internis, terus saya pikir bisa dapat lagi nih ke Rumah Sakit Mayapada. Ternyata nggak bisa loh, nggak bisa. Walaupun awalnya itu keluar Rumah Sakit Mayapada, ternyata keluarnya yang lain. Akhirnya ya udah bingung kan mau pilih rumah sakit mana nih, soalnya langsung kelihatan di komputer dokternya di puskesmas gitu. Ini rumah sakitnya ini gitu. Akhirnya cobalah ini ke rumah sakit yang dekat, yang Rumah Sakit Setia Mitra gitu kan, ketemu dokter internis doang, cuman kontrol gitu kan. Soalnya ini bengkak-bengkak, masih belum tahu ini gimana ngatasinnya gitu. Akhirnya ke Setia Mitra di Fatmawati di Jakarta. Karena kelamaan ya, pas waktu itu datangnya jam berapa ya, siang gitu, tapi dokternya itu masih jam 4 sore gitu. Akhirnya kita terus Papi kan di kursi roda, tiap kali ke rumah sakit selalu di kursi roda gitu. Capek, kepengennya tiduran karena sakit gitu, mau ke IGD aja lah gitu, bisa tiduran. Tapi di IGD dilihat semua Bapak ini saturasi masih bagus, paru-paru nafas bagus, terus tekanan darah normal. Ini jadinya nggak darurat gitu, nggak perlu di IGD. Bapak ke ini aja lah, ke Rumah Sakit Fatmawati gitu, yang tipe A, yang gede gitu kan. Rumah Sakit Fatmawati. Akhirnya ya udahlah, kita ke Fatmawati gitu kan. Pas waktu ke Fatmawati kan kita nggak ada rujukan BPJS. Jadi ya mereka bilang ya sebetulnya perlu rujukan, tapi bisa sih kalau BPJS gitu, nggak usah pakai rujukan, tapi bayarnya setengah gitu kan, bayarnya setengah, bisa 50% gitu, dapat diskon kan. Akhirnya kita inilah, ya udah karena ada ini lumayan lah ada diskon, kita ke internis lah, ke Rumah Sakit Fatmawati gitu ya, dokter internis. Nah pas waktu itu kan dokternya ngecekin surat-surat resume dari Rumah Sakit Eka segala macam gitu, hasil lab. Tapi ya masih nggak tahu kan pembengkakan itu karena apa gitu. Bisa ada 3 kemungkinan gitu, ada macam-macam lah. Jadi perlu tes, perlu lab gitu kan. Nah, waktu itu dikasih lah harus ngecek apa aja di lab gitu. Cuman saya waktu mau bayar tuh saya pikir bisa bayar setengah ya. Ternyata full. Nggak bisa bayar setengah, gimana nih, saya bingung. Katanya bisa bayar setengah gitu. Ternyata bayarnya full. Walaupun saya ada BPJS suruh bayar full gitu. Terus
waktu keluar dari rumah sakit Fatmawati itu ada kejadian yang nggak ngenain lah. Jadi dari semua rumah sakit yang saya pernah masuk, itu rumah sakit Fatmawati yang pelayanannya yang paling buruk lah menurut saya. Soalnya tiap kali datang papi saya kan pakai kursi roda. Pasti ada yang selalu dari pihak rumah sakit ada yang bantuin gitu, dorongin gitu. Nah, kalau di Fatmawati itu sama sekali enggak, cuek semua. Jadi mau minta kursi roda aja, jadi kitanya yang harus ngambil kursi roda, pokoknya yang dorong-dorong kita gitu. Nah, pas waktu habis dari dokter internis itu, jadi saya yang dorong papi saya gitu, nurunin, mau mendekat ke mobil, deketin mobil kan. Nah, pas waktu turun, ternyata selang dari alat WSD-nya papi itu terbelit di rodanya kursi roda gitu. Jadi papi tahu-tahu teriak, aduh gitu. Jadi selangnya itu ketarik gitu, sedikit ketarik. Waduh, jadi waktu itu langsung saya minta tolong satpam, baru deh satpamnya nolongin. Sebelumnya nggak ada, nggak dorong, nggak apa, pokoknya ya cuek lah di sana. Jadi ya akhirnya bisa bingung tadinya, aduh satpamnya aja bingung, ini gimana nih selangnya nih gitu kan, terbelit di roda gitu. Pada akhirnya sih bisa sih ke dilepasin gitu ya. Terus ya kalau saya bandingin rumah sakit Fatmawati yang hebat, yang gede gitu aja malah masih lebih kalah daripada puskesmas. Puskesmas itu pelayanannya luar biasa. Satpamnya puskesmas itu mau untuk, biasanya puskesmas itu nggak ada tempat parkirnya kan. Jadi saya parkirnya itu di gedung sebelah, di Kecamatan Kebayoran Lama gitu. Jadi bahkan satpamnya itu mau jemput papi saya pakai kursi roda ke mobil di gedung sebelah, ngelewatin jalan raya, terus pulangnya lagi mau ngelewatin lagi jalan raya ke mobil gitu. Luar biasa sekali. Puskesmas yang kecil aja luar biasa gitu. Fatmawati malah kayak gitu, cuek banget. Terus itu tanggal 19, tanggal 20 itu akhirnya kita tes lab lah. Tes lab di Biomedika di BSD Tangerang gitu ya. Soalnya udah ada inilah apa aja yang harus dites gitu dari dokter internis Fatmawati gitu. Terus tapi karena kita nggak ada surat rujukan lagi, nggak tahu mau kemana, ya udahlah. Tanggal 20 itu kita tes lab ke Biomedika, kita nggak tahu mau kemana, ya udah di rumah aja gitu kan. Di rumah sambil nungguin jadwal berikutnya ke rujukan yang ke Mayapada gitu kan. Tadi kan emang mau ke Mayapada, mau ketemu sama dokter internis, yang pas waktu itu gagal ketemu gara-gara udah pulang gitu. Akhirnya dirawat lah kita, papi saya di rumah gitu ya. Terus tanggal 21 Oktober itu papi masih dirawat di rumah. Jam 12 malam, tahu-tahu mami itu ngabarin kalau papi itu muntah darah gitu kan. Waduh, ada-ada aja gitu, macem-macem gitu. Akhirnya gara-gara itu kita putuskan ya udahlah, dirawat aja dulu gitu, nggak usah pakai BPJS-an gitu lah, karena ditolak mulu gitu. Akhirnya kita pagi-pagi itu jam 6 pagi itu kita ke rumah sakit yang rumah sakit RIS itu, rumah sakit yang Kristen itu. Tapi pas waktu mereka ngelihat alat WSD-nya papi yang masih nempel gitu dengan selangnya, dengan tabungnya, itu mereka takut sih. Dan mereka bilang, kita ini rumah sakit tipe C gitu. Wah, lebih rendah lagi. Alatnya kurang lengkap gitu ya. Terus kita juga bahkan dokter paru-paru pun nggak ada gitu. Ya udahlah. Akhirnya mereka nggak berani ngerawat. Terus akhirnya kita ini ke rumah sakit Medika.
Padahal dulu kita udah pernah ke Medika ditolak karena nggak ada surat rujukan kan. Tapi coba ke Medika, ya udah ke Medika nggak usah pakai BPJS, pakai dana pribadi aja lah udah gitu. Soalnya apa waktu itu kan papi muntah-muntah darah gitu, kayaknya kayak darah gitu, merah gitu ya. Terus akhirnya kita masuk ke Medika itu nggak pakai BPJS, terus walaupun ortu saya bilang nggak usah pakai BPJS, saya coba-coba nanya sih pas waktu itu, bisa nggak sih pakai BPJS nggak ada rujukan? Oh bisa ternyata, soalnya masuk ke IGD dulu gitu, padahal yang kemarin-kemarin nggak bisa, kok tahu-tahu bisa gitu ya. Akhirnya bisa deh tuh masuk ke rumah sakit Medika itu pakai BPJS gitu. Pakai BPJS karena papi kelas 3 ya akhirnya nyampur deh di satu ruangan itu ada 6 orang gitu. Nah, jadi dari setiap rumah sakit yang ketemu sama papi pasti selalu bilangnya isolasi, kamar isolasi, nggak boleh nyampur. Tapi karena BPJS ya dicampur gitu. Jadi ya bahaya sebetulnya orang ke rumah sakit pakai BPJS, kita nggak tahu itu ada yang resiko menular atau enggak, pokoknya semua campur lah di situ ya. Dan ya papi masuk ke kelas 3 gitu ya, BPJS kelas kamar inap yang kelas 3 gitu. Tapi pelayanannya lama banget itu, masuk ke situ nggak ada dokter spesialisnya yang datang, itu nggak ada gitu. Udah dari akhirnya baru datang, akhirnya ada itu jam 11:30 malam. Saya baru tahu loh ada dokter spesialis yang datang itu sampai jam malam kayak gitu, itu di rumah sakit Medika itu. Dan waktu di Medika itu ada problem baru lagi tuh. Papi saya cekuan mulu gitu, nggak berhenti. Cekuan mulu, walaupun udah minum tetap cekuan, akhirnya minta obat untuk hentiin cekuan, akhirnya bisa gitu ya, bisa tidur. Terus tanggal 23 Oktober tuh dari dokter internisnya bilang kalau ke mami saya kalau papi itu bisa pulang gitu ya. Nah, jadi mami saya sampai tanya, beneran bisa pulang dok gitu. Soalnya papi saya kayaknya nggak ada perubahan, masih lemah gitu ya, masih lemah. Terus ya waktu itu akhirnya ya hari pas waktu papi mau pulang besoknya itu saya kan nginep di rumah sakit gitu ya. Dan saya tidur di kasur sebelahnya papi saya gitu. Terus pas waktu itu papi saya kan sempat manggil suster gitu kan, manggil suster pagi-pagi itu jam 1:30 gitu. 1:30 saya akhirnya bangun terus susternya bilang ke saya untuk urus administrasinya gitu. Waduh, masa jam 1:30 suruh ngurus administrasi untuk kepulangan papi saya gitu. Kok segitunya amat gitu ya. Terus akhirnya saya selesai tuh ngurus pembayaran itu jam 2 pagi di rumah sakit Medika gitu ya. Dan waktu jam 2 pagi itu papi saya kan minta ini untuk ubah posisi tempat tidurnya. Itu saya ngomong ke suster untuk ubah posisi tempat tidurnya gitu kan. Diubah kemiringannya gitu kan. Pas waktu minta diubah gitu, susternya malah nanya ke saya, loh bukannya udah harus pulang? Saya sampai speechless lah, masa jam segini udah harus pulang gitu jam 2 pagi. Aduh, ya saya cuma bilang ya besok pagi ya jangan jam segini ya, besok pagi lagi lah gitu, maksudnya itu jam 2 pagi masa suruh pulang gitu. Ya gitu. Jadi saya ngerasa waduh kalau BPJS gitu banget ya. Sampai katanya dokternya bisa pulang besok, ternyata susternya malah buru-buru saya untuk pulang gitu pada hari itu juga, sampai jam
masa jam 1:30 pagi suruh ngurus, terus jam 2 baru selesai ngurus gitu, dan ekspektasinya udah mau pulang, ya gimana. Tapi ya akhirnya bisa pulang, tapi itu tanggal 23 Oktober gitu ya. Pagi-pagi saya antar gitu. Jadi 24 Oktober. Tapi kondisinya masih lemah gitu, masih muntah-muntah terus sih. Terus tanggal 25 Oktober tuh kan ada janji sama dokter di Mayapada gitu ya, dokter toraks. Akhirnya yang surat rujukannya itu untuk ketemu dokter toraks itu bisa itu pas hari tanggal 25 pas sudah keluar dari Medika gitu ya. Dan selama perjalanan di mobil sampai di rumah sakit tuh papi muntah terus gitu, muntah merah darah kayak gitu. Jadi mami saya ekspektasinya, ini ketemu dokter toraks nih, alat WSD-nya bisa dicopot kali ya gitu kan. Jadi kepengennya bisa dilepas gitu alat WSD-nya. Tapi pas waktu ketemu sama dokter toraksnya bilang, oh nggak bisa, obat TBC itu perlu 3 minggu untuk bisa menghilangkan, mematikan semua bakteri TBC-nya gitu. Jadi untuk bunuh semuanya itu perlu 3 minggu. Jadi setidaknya perlu 3 minggu untuk bisa ngelepas alat WSD-nya itu gitu. Dan dokternya minta CT scan, gitu. Mau lihat kayak apa perkembangannya, apa paru-parunya udah mengembang, bagaimana dengan kebocorannya gitu kan. Terus akhirnya karena BPJS akhirnya dijadwalin CT scan-nya itu minggu depannya lagi gitu, hari Selasa gitu. Dan pas waktu itu akhirnya ya tanggal 26 Oktober itu mau dirawat lagi gitu kan. Dirawat lagi karena papi itu nggak bisa makan cuman berapa suap muntah gitu, muntah terus, dan muntahnya warnanya merah gitu kan, serem. Terus akhirnya ya jam 11 malam tuh saya cari-cari rumah sakit yang ada isolasinya, kamar isolasinya. Pertama mau ke rumah sakit di Sinkaroles, Gading Serpong itu, tapi udah penuh. Akhirnya saya ke Bethsaida. Nah, akhirnya dapat tuh ada kamar isolasi Bethsaida. Dan tanggal 27 akhirnya 27 Oktober masuk ke rumah sakit Bethsaida gitu, tapi nggak pakai BPJS. Ya kita ekspektasinya kalau BPJS itu pelayannya kurang lah gitu ya. Jadi pakai dana pribadi aja lah gitu. Nah, waktu itu masuk ke IGD, dan waktu itu ada masalah baru lagi gitu. Papi itu kulit sama matanya semuanya kuning. Kuning banget, kelihatan kuning pas waktu di Bethsaida. Terus papi saya itu nggak bisa ngontrol buang air besarnya. Jadi pas waktu yang mau mau dirawat di Bethsaida itu pakai popok. Nah, itu nggak bisa ngontrol pupnya. Kalau pipis masih bisa. Pupnya nggak bisa dia nggak ngerti. Pokoknya kalau keluar atau enggak itu juga nggak kerasa gitu katanya. Dan pas waktu itu pakai dana pribadi, papi itu di infus pas waktu di EK itu saya pikir udah mahal ya. Ada infus yang sekali infus itu 1 juta kalau di EK. Nah kalau yang di Bethsaida ini lebih parah lagi. Infusnya itu sekali infus karena yang masalah kuningnya itu ada yang namanya albuminar itu. Itu sekali infus 1 botolnya 2,7 juta. 2,7 juta dan tiap hari 1 botol gitu. Dan itu untuk infus albuminar aja nggak bisa sembarangan, harus ada alatnya sendiri gitu, ada pompanya. Itu pompanya aja dikenakan biaya lagi gitu kan. Jadi
ya pas waktu sampai saat ini sih papi saya kuningnya masih kelihatan sih gitu. Saya nggak ngerti ya kenapa kok nggak turun-turun, bingung saya. Padahal obatnya mahalnya sampai segitu, tapi kok seharusnya papi itu bilirubinnya itu 1 gitu. Tapi terakhir itu masih 10,4 masih tinggi. Jadi sekarang sih masih kelihatan kuning juga gitu. Dan nah ini kan itu tanggal 27 Oktober masuk Bethsaida. Tanggal 28 Oktober itu terjadi mujizat lah ya. Jadi kalau dari dokter di Mayapada, papi itu kan baru bisa dilepas alat WSD-nya masih lama gitu ya. Soalnya pas waktu itu belum sampai 2 minggu tuh kontrol ke Mayapada gitu. Ini harusnya 3 minggu, masih 1 mingguan berapa gitu, berapa hari. Nah, tapi pas waktu di rumah sakit Bethsaida, itu tanggal 28 Oktober itu dokter paru-paru, spesialis paru-paru toraksnya di Bethsaida itu bilang, ini bisa dilepas gitu. WSD-nya bisa dilepas. Jadi tanggal 28 Oktober itu bisa dilepas. Dan waktu dilepas cepat sekali gitu ya. Dan jadi saya selalu imani kalau papi saya itu bakal bisa sembuh lebih cepat gitu ya. Nggak usah lama-lama bisa cepat. Ternyata terjadi juga gitu loh. Alat WSD-nya itu puji Tuhan cuma dalam waktu 15 hari. Jadi 2 minggu lebih 1 hari udah lepas gitu loh. Kan prediksinya 3 minggu, ternyata enggak. Karena emang nanahnya itu ya kalau dilihat dari tabungnya kan dari selang keluar masuk ke tabung itu ya emang produksinya udah ya nggak keluar lagi gitu. Akhirnya dilepas deh itu ya. Saya ucap syukur karena hal itu dan ya jadi mobilisasinya papi bisa lebih leluasa gitu ya. Terus tapi pas waktu di Bethsaida itu ya masih lemah, kulitnya masih kuning gitu ya. Terus papi itu nggak bisa makan, muntah mulu gitu. Cuman bisa minum susu diabetes saja, diabetasol. Nah, pas waktu tanggal 28 Oktober itu saya dapat penglihatan waktu doa. Saya doa di rumah sakit, dapat penglihatan tentang papi saya gitu. Jadi saya ngelihat ada rumah atapnya itu lalu ada tangan raksasa gitu. Tangan raksasa buka atap itu gitu. Atapnya dibuka. Pas waktu dibuka, tangan raksasa itu bawa seperti capit besi. Jadi capit besinya dimasukin ke rumah itu, terus pas waktu dikeluarkan, ditarik, capit besi itu nyapit ranting-ranting. Ranting-ranting. Nah, terus jadi saya akhirnya ya saya pas waktu itu belum nyampein sih, belum ngasih tahu ke siapa-siapa gitu ya. Belum ngasih tahu ke siapa-siapa, tapi yang saya dapat kalau Tuhan itu belum akan menyembuhkan papi saya gitu. Belum ada, nggak di penglihatan itu tidak ada rencana Tuhan untuk menyembuhkan papi saya, tetapi di penglihatan itu Tuhan itu mau membereskan satu hal terlebih dahulu dari diri papi. Yang saya dapat atap itu menggambarkan bagian atas kan, jadi kepala gitu ya. Jadi Tuhan mau membereskan isi pikiran papi saya gitu. Jadi tangan itu menggambarkan tangan Tuhan dan ranting-ranting itu segala sesuatu yang penuh dengan ya yang tidak berkenan di hadapan Tuhan lah, dosa apapun itu ya. Semua itu mau Tuhan keluarkan gitu. Tapi saya waktu itu belum ngomong ke siapa-siapa gitu ya. Dan tanggal 29 saya sempat tanya ke Tuhan gitu. Jadi besoknya habis dapat penglihatan itu.
Tanggal 29 saya tanya ke Tuhan, Tuhan, ini papi saya ini kapan bisa keluarnya ini dari rumah sakit gitu kan. Langsung dijawab seketika itu juga, langsung cepat banget. Suaranya itu langsung bilang 3 hari lagi gitu. Wah, 3 hari lagi. Tapi waktu saya dengar gitu ya, apa ya mungkin gitu ya. Soalnya waktu itu papi parah banget pas waktu hari itu tanggal apa? Tanggal 29 itu hari Sabtu ya. Papi itu parah banget gitu loh. Nggak muntah-muntah mulu, lemas, pokoknya aduh, pupnya aja nggak bisa kekontrol gitu ya, pakai popok gitu. Nggak pernah saya ngeliat papi pakai popok. Awalnya aja nolak. Saya beliin popok nggak mau pakai dia. Tapi ya mungkin karena nggak mau ngerepotin, akhirnya ya pakai juga gitu. Pas waktu pakai dia bilang, wah ternyata enak juga ya pakai popok, malah gitu. Apa? Ya pokoknya nggak nggak bisa ngapa-ngapain lah papi saya itu. Gitu. Terus saya ngelihat keadaan papi kayak gitu. Jadi saya mikir 3 hari lagi. 3 hari lagi. Waktu itu hari Sabtu. 3 hari lagi berarti papi itu bakal pulang itu hari tanggal 1, kan hari Selasa gitu ya. Hari Selasa. Hari Sabtu kan berarti waktu itu hari Sabtu saya dapat bilang suara 3 hari lagi. Sabtu kan berarti Minggu, Senin, Selasa. Selasa akan pulang gitu. Saya pikir, waduh kayaknya terlalu cepat nih. Terus papi juga kondisinya masih lemah banget, nggak ada perkembangan gitu kan. Ya akhirnya saya cuman diem aja sih. Saya dapat itu diem aja gitu ya. Saya nggak ngasih tahu siapa-siapa. Karena saya pikir, apa ya iya gitu, hari bisa keluar, kayaknya terlalu cepat gitu loh. Dengan kondisi papi yang seperti itu. Gitu. Terus besoknya tanggal 30 saya dapat kabar kalau papi itu nggak muntah lagi. Wah, puji Tuhan gitu ya. Nah, tanggal 31 Oktober itu saya itu kan di rumah sakit gitu ya. Dari tanggal 31 Oktober, oh iya, tanggal 31 Oktober saya ini nginep di rumah sakit gitu ya. Saya dapat kabar itu kalau dokternya itu kan datang pagi-pagi itu jam berapa ya? Jam 6 kayak gitu ya. Jam 6. Nah, pas waktu dia kontrol ke papi, dia bilang, "Pak, Bapak udah bisa pulang nih," gitu kan. Soalnya kan papi pas waktu kemarinnya itu udah nggak muntah gitu loh. Udah bisa pulang gitu. Soalnya dokternya bilang, Bapak ini kondisi TBC ini seharusnya dirawatnya itu butuh sinar matahari gitu, butuh dijemur gitu. Kalau di kamar isolasi kan benar-benar nggak ada sinar matahari sih. Benar-benar tertutup semua, steril gitu ya. Nggak ada sinar matahari. Jadi Bapak perlu ini dirawat jalan aja nggak apa-apa gitu. Jadi besok bisa pulang gitu. Nah, pas waktu saya dengar besok bisa pulang, itu saya waktu dengar itu saya nggak percaya gitu. Karena saya bilang, oh, kalau besok pulang berarti hari Selasa gitu. Tapi pulang hari Selasa persis sama yang saya dapat dari Tuhan gitu loh. Saya dengar hari Selasa 3 hari lagi, dan saya ngitung itu berarti hari Selasa. Ternyata dokternya bilang ya, itu hari Selasa gitu. Besok itu Selasa bisa pulang. Wah, saya kagum banget kan. Terus saya akhirnya saya di WA keluarga papi, keluarga ini, saya kesaksian lah gitu ya. Saya bilang, di hari Sabtu saya tanya ke Tuhan gitu ya.
Terus ada suara bilang 3 hari lagi. Ternyata benar gitu. Ternyata benar 3 hari lagi pas hari Selasa Papi keluar gitu loh, sesuai dengan apa yang saya dapat gitu kan. Dan ya jadi semua pada baca gitu, wah ya puji Tuhan segala macam gitu ya. Dan waktu saya waktu itu saya masih tanggal 31 itu masih nginep itu, saya dengar malam-malam, ini saya nggak pernah dengar sebelumnya. Tahu-tahu Papi itu ngomong ke Tuhan Yesus tolong saya gitu. Papi ngomong kayak gitu. Terus waktu Papi ngomong itu, akhirnya ya saya nggak pernah dengar itu. Terus besok paginya tanggal 1 November itu ini saya nyanyikan ke Papi saya itu, ya saya doakan nyanyikan ke Papi yang Yesus sanggup, Dia sanggup memulihkan ya Papi gitu ya. Saya nyanyikan lagu itu, terus saya bagikan firman juga ke Papi gitu ya. Saya bagikan di Matius 8 gitu ya. Matius 8 yang tentang perwira Kapernaum itu. Jadi tentang yang perwira yang datang ke Tuhan Yesus, minta Tuhan Yesus untuk sembuhkan hambanya yang sakit lumpuh itu, yang terbaring terus. Dan waktu ngomong gitu, Tuhan Yesus bilang ke perwira yang dari Kapernaum itu, kalau Tuhan Yesus mau ke rumahnya gitu kan. Terus tapi reaksi dari perwira Kapernaum itu bilang kalau dia nggak layak terima Tuhan Yesus gitu untuk datang ke rumahnya. Jadi perwiranya itu cuma bilang ke Tuhan Yesus kalau dia itu tiap kali perintahkan ke bawahannya itu selalu perintahkan dan bawahannya selalu ngerjakan gitu ya. Saya bagikan itu ke Papi saya. Terus perwiranya kan bilang ke Tuhan Yesus kalau Tuhan Yesus cukup katakan sepatah kata aja gitu ya, maka hambaku itu akan sembuh gitu ya. Jadi perwiranya itu bilang yang ayat ke Matius 8 ayat ke ayat yang ayat ke 8. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Saya ceritain sih satu perikop itu ke Papi saya gitu ya. Dan waktu Papi dengar itu, terus saya doakan. Waktu saya doakan, saya bilang ke Roh Maut supaya enyah dari situ, terus jangan mendekat ke Papi. Terus saya minta supaya Tuhan lindungi Papi dengan pagar berapi, terus minta supaya atmosfer surga penuhi ruangan rumah sakit itu gitu ya. Terus waktu itu tuh setelah saya doakan seperti itu, saya bilang ke Papi saya, Papi bilang ke Tuhan gitu, katakan sepatah kata aja seperti si perwira Kapernaum itu, maka keajaiban besar bisa terjadi. Papi saya akhirnya deklarasikan itu gitu. Dia sampai ngomong itu sampai 3 kali. Saya pada nggak minta Papi saya ngomong itu 3 kali, tapi Papi saya ngomong seperti itu gitu 3 kali gitu.
Dan saya bilang ke papi, ketika manusia mendengar sepatah kata itu mungkin tidak ada artinya gitu. Tetapi ketika Tuhan yang berbicara mengatakan sepatah kata aja, maka dunia dan seluruh isinya itu tercipta gitu. Dan bahkan mujizat kesembuhan terjadi. Jadi hamba dari perwira Kapernaum itu akhirnya sembuh gitu. Jadi papi saya dengar itu dan dia bilang kalau ke Tuhan, Tuhan katakan sepatah kata saja gitu, maka aku akan sembuh kayak gitu. Dan setelah saya bagikan firman, doa gitu, nyanyi, ada sesuatu yang aneh terjadi gitu. Saya kan di sebelah kiri, duduk gitu ya, duduk sama papi saya di sebelah kirinya papi. Nah, saya itu muterin tempat tidurnya papi ke sebelah kanannya papi. Dan saya ngelihat ada kelabang atau apalah pokoknya. Kelabang udah mati. Jadi di kepalanya ada kayak capitnya gitu, 2. Dan saya itu selama di kamar isolasi nggak pernah ngelihat atau menemukan semut aja, nggak ada. Lalat nggak ada, semuanya steril itu. Tapi setelah saya doa itu, saya ngelihat ada kayak nggak tahu lah serangga apa itu. Pokoknya kepalanya ada capitnya gitu. Itu udah mati ngeletak gitu. Saya bingung. Saya kasih tahu mami saya, nih ini kok aneh ya, ada kelabang mati ini di lantai gitu. Terus mami saya bilang, itu roh jahatnya udah mati, kalah gitu. Terus ya saya ngerasa aneh aja, kok bisa ya kamar di lantai 5, kamar isolasi, kamar yang steril, orang masuk aja nggak bisa gitu. Orang masuk itu jadi tante saya itu dari Solo itu mau ketemu sama papi saya itu nggak boleh masuk. Jadi cuman yang boleh masuk itu cuman saya sama mami saya aja gitu. Tapi kok bisa-bisanya itu ada kayak serangga itu. Saya sampai foto itu serangganya aneh banget gitu. Soalnya kok bisa ya ada itu. Karena saya nggak nemukan semut pun nggak ada di situ. Dan sempat ada kejadian yang aneh juga waktu sama mami saya gitu. Waktu mami saya itu nungguin papi, mami saya kan ya kadang-kadang jadi ikut-ikutan kayak si suster di rumah sakit gitu. Mereka memperlakukan papi dengan kayak gaya omongan ke anak TK gitu loh. Jadi waktu itu mami kan muji-muji papi gitu ya, kayak anak TK gitu, kayak anak kecil. Terus ya pokoknya oh iya pinter udah minum susu udah sampai habis kayak gitu. Ternyata ada kayak manifestasi gitu di dalam diri papi. Waktu itu waktu mami muji gitu, papi tahu-tahu ngomong kayak gini, iya aku kan anak kecil, jadi semua yang aku minta harus diturutin gitu. Terus sempat lagi papi ngomong, jadi papi itu kepengen minta obat tidur, nggak bisa tidur. Jadi dia minta obat tidur, perawatnya nggak mau ngasih, terus ya sempat ngomong kayak gitu. Aku kan anak kecil gitu. Jadi semua yang aku turutin harus yang aku mau harus diturutin. Terus papi saya sempat ngomong lagi, pas waktu mami saya pijetin papi, tahu-tahu papi ngomong gini, iya aku kan anak kecil, aku seneng banget dipijetin kayak gini dan ketawanya itu kayak anak kecil. Mami langsung merinding gitu pas waktu itu. Ini sebelum saya doain sih. Nah, waktu itu mami langsung merinding, langsung keluar kamu, roh anak kecil gitu, jangan ganggu, kamu tempatnya di neraka, keluar gitu. Pas waktu doain kayak gitu, akhirnya papi bisa tidur pules gitu. Terus nggak ada lagi kayak yang omongan aku kan anak kecil, udah nggak ada lagi gitu. Dan ya akhirnya ya itu tanggal tanggal 1 November itu bisa keluar
tanggal 1 November. November bisa keluar, dan ya puji Tuhan pas waktu itu ternyata walaupun pakai dana pribadi ternyata ada diskonnya juga gitu. Ternyata kalau punya kartu membernya Alfamart dapat diskon. Dapat diskon di Betsaida. Ya lumayan lah, dari tagihan 47 juta jadi 45 juta lah gitu ya, ada diskon 2 jutaan gitu. Ya, dan pas tanggal 1 November kan sebelum-sebelumnya papi itu nggak bisa makan ya, cuman minum susu diabetasol aja. Jadi sehari itu 6 gelas susu aja selalu gitu berhari-hari. Tapi mujizat terjadi tanggal 1 November papi itu bisa makan bubur gitu. Jadi pagi-pagi sebelum pulang tuh udah bisa makan bubur gitu. Dan hari ini tuh tanggal 2 November dapat kabar lagi, ternyata papi bisa jalan gitu. Jalan ke toilet. Padahal kan biasanya selalu pup di popok. Wah, hari ini puji Tuhan. Ternyata papi saya itu bisa jalan, bisa pup di toilet ya. Ini mujizat lagi gitu ya. Saya senang ternyata ada perkembangan gitu ya. Dan yang saya imani papi bisa sembuh lebih cepat gitu ya, dan ternyata terjadi gitu ya. Dan ada perkembangan walaupun sebelumnya kayaknya nggak ada perkembangan gitu, ternyata saat ini ada perkembangan yang baik gitu ya. Dan selama saya ngerawat papi, saya jadi sadar gitu ya, kalau ternyata kesempatan untuk bisa ngerawat orang tua itu bukan kewajiban. Bagi saya itu satu hak yang istimewa. Saya baru sadar itu karena apa? Adik-adik saya itu ada di Batam, ada di Singapura. Mereka mau ke sini nggak bisa, mau ngerawat papi nggak bisa, gitu loh. Jadi untuk bisa ngerawat itu adalah satu hak yang spesial bagi saya. Gitu. Dan bisa bahkan kayak tante-tante saya yang dari Solo sampai bela-belain naik mobil ke sini untuk ketemu papi, saya aja nggak bisa gitu. Ya jadi kalau ada kesempatan untuk bisa merawat orang tua, walaupun mungkin kerjaan jadi kacau balau ya, nggak keurus, tapi ya itu satu hak yang istimewa yang bisa didapatkan dari seorang anak. Gitu ya. Dan ya saya tahu pasti banyak di antara kita yang bisa bersaksi seperti itu, yang udah mengalami sebelumnya. Ya Nah, terus kan pas waktu papi keluar dari rumah sakit nih ya tanggal 1 November itu, kan saya bersaksi tentang tentang 3 hari dan terjadi gitu ya. Terus tahu-tahu papi bilang di grup WA keluarga, Aris itu indigo. Waduh. Jadi Aris itu sering dikasih tahu sama Tuhan macam-macam gitu. Aris dikasih tahu tentang Matius 8 ayat 5 sampai 13 kayak gitu. Terus tante saya bilang, indigo itu bisa ngelihat setan gitu. Terus saya kasih tahu, ya emang serupa sih tapi nggak sama gitu loh. Kalau indigo itu kan ya punya kemampuan dari kecil. Kalau saya kan bisa dapat penglihatan hikmat marifat itu kan baru dalam berapa tahun terakhir ini gitu. Terus kalau indigo itu kan dia punya dibimbing sama roh-roh gitu loh. Roh-roh itu sebutannya higher being itu punya nama gitu, dan namanya nggak Roh Kudus. Nah kalau saya nggak pernah ketemu sama, nggak pernah kenal sama roh lain, kenalnya ya taunya cuma Roh Kudus gitu. Terus kalau indigo itu kan bacaannya tarot, saya nggak pernah pegang tarot, bacaan saya Alkitab gitu. Jadi ya saya bukan indigo ya gitu, saya bilang gitu. Ya terus jadi sejak itu papi semangat sih. Papi itu kan orangnya cuek ya, nggak mau baca Alkitab. Tapi pas waktu yang tanggal 1 November itu saya bacain Alkitab, pas di mobil
saya nunggu barang saya itu dikeluarin dari kamar gitu ya. Kan di mobil nih nggak datang-datang barangnya. Di mobil papi minta lagi tuh ke saya, Aris, tolong bacain lagi gitu. Yang Matius 8 tadi. Wah, luar biasa. Ternyata papi responnya kepengen denger lagi firman Tuhan gitu. Ini nggak pernah saya disuruh baca kayak gitu, nggak pernah, baru itu aja gitu. Ya, jadi papi bilang, wah bagus banget itu ayat Alkitab gitu. Terus ternyata di rumah pun sama mami saya juga gitu, minta lagi dibacain Matius 8 lagi gitu. Jadi ya papi ya semangat ya untuk dekat pada Tuhan lagi. Bahkan dia pas waktu saya doakan pas waktu saya bacakan inisiatif doa. Padahal papi kan nggak pernah disuruh doa, nggak pernah. Jadi selalu saya yang suruh doa gitu kalau di keluarga. Ya, jadi ya papi inisiatif doa gitu. Tuhan Yesus ampuni semua dosa saya, rasa dendam saya, hilangkan semua kayak gitu-gitulah. Ya papi jadinya dari semua peristiwa ini saya lihat papi jadi lebih dekat sama Tuhan gitu ya. Dan ya bisa jadi kesaksian bagi keluarga besar lah. Ternyata Tuhan masih memberi kesempatan bagi papi untuk bisa pulih, dan saya percaya bahwa pemulihan pasti secara total terjadi. Ya saya mohon kembali ke saudara-saudara untuk doanya bagi papi saya. Itu saja yang bisa saya bagikan. Tuhan memberkati. Saya sedikit aja ya dari sekian banyak Pak Risto untuk menceritakan detail ya. Sepertinya Pak Risto punya catatan. Apa yang Bapak alamin ini Tuhan sudah beberapa kali ingatkan, ini satu kesempatan. Ya, Roma 8:28. Tuhan turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Mati itu adalah sesuatu yang pasti. Tapi ini kesempatan Bapak untuk menceritakan keselamatan kepada orang tua. Puji Tuhan dikasih hak istimewa untuk merawat, yang notabene Bapak adalah orang yang sudah berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam Kristus. Bapak bisa bayangkan background-nya adalah kungfu, berarti dia bela diri, ya kan? Kita nggak perlu bela diri kita perlu biaris yang bela diri kita. Dan Bapak lihat bagaimana alam bawah sadarnya, dia seperti anak kecil. Ini spirit, saya berdoa roh Bapak bisa tajam melihat ini, karena penting untuk terus pemutusan. Karena saya melihat, karena saya pernah ada di posisi ada air di paru-paru, saya pernah ada di posisi itu Pak, selang berbulan-bulan. Jadi tetap kita dalam kondisi berawas-awas, berjaga-jaga. Karena satu waktu, karena air itu nggak akan pernah bisa berhenti, kecuali Tuhan yang memberhentikan. Ya, jadi semakin disedot, semakin dia akan punya air lagi. Jadi buat saya, Pak Risto harus tegas dengan firman. Selalu ingatkan Papi bahwa kalau Papi terpahitnya ada apa-apa, apakah Papi sudah percaya Yesus dan apakah Papi sudah yakin masuk surga? Tuntun dia, arahkan dia kepada baptisan. Gitu. Saya berdoa Pak Risto bisa menangkap ini, karena sepanjang Pak Risto berbicara, saya melihat ada hal yang berbeda. Karena kenapa Tuhan izinkan jadi banyak kelemahan tubuhnya? Karena itu manifestasi kuasa kegelapan. Tubuh ini adalah baitnya Tuhan. Lalu ya, saya berdoa, kita berdoa semua supaya Pak Risto kuat. Ya, Pak Risto bisa menghadapi. Saya berterima kasih Pak Risto bisa berbagi satu kehormatan, bisa merawat orang tua, dan
yang masih ada orang tuanya. Saya, Kak Eva, dan mungkin teman-teman yang lain udah nggak punya orang tua. Jadi yang tua-tua di sini saya anggap orang tua saya aja lah. Satu kehormatan bisa melayani orang tua. Satu kehormatan sebagai anak bisa mengabdi. Karena orang tua itu adalah representasi Tuhan di muka bumi. Saya sudah duluan menghadapi Pak Risto. Saya totalitas. Ya, apapun yang terjadi saya buat dan saya berjuang untuk orang tua. Dan akhirnya keputusan Tuhan yang terjadi. Dan percayalah, jadilah Pak Risto Tuhan perhitungkan. Karena hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu, dan di mana kakimu berpijak. Mau orang bilang itu padang gurun, semak duri, semak belukar, Tuhan berkati. Ya, jadi hari ini satu rema yang saya dapat adalah dimanapun titik yang saat ini kita hadapi, persoalan, pergumulan apapun, mau itu di titik terendah, mau itu di titik stagnan, biarkan Tuhan mau apa dalam hidup kita. Kita tanya Tuhan, Tuhan mau apa dalam hidup kita. Saya terberkati dengan Lukas pasal yang ke-18. Bagaimana seorang hakim yang lalim dengan seorang janda. Saya sedikit aja mau mengutip ini. Bagaimana seorang janda ini terus-menerus mendesak kepada hakim yang lalim. Sampai hakim yang lalim bilang begini, susah kali hatiku gara-gara kau. Kira-kira bahasa Bataknya begitu. Susah kali aku, terus kau teriak-teriak, terus kau minta tolong. Ya kan? Ya sudahlah. Aku bantu kau. Tuhan mau bilang kepada kita, Kairos, tetap terus bertekun di dalam doa, mendesak masuk di dalam hadirat, bukan memaksakan kehendak kita, tetapi menselaraskan kerinduan, keinginan Tuhan dengan keinginan kita. Jadi mendesak masuk, bertekun di dalam doa, bukan untuk supaya memaksa Tuhan, mengatur Tuhan untuk melakukan apa yang kita mau dan inginkan, tetapi ketika kita bertekun, mendesak masuk dalam hadirat, itu untuk menyelaraskan keinginan Tuhan. Apakah cocok dengan keinginan kita? Kalau tidak cocok, ignore, delete. Saya berdoa teman-teman Kairos di hari-hari terakhir ini, semakin bertekun di dalam doa, dan harus punya iman. Jadi, berdoa banyak, harus juga imannya bertumbuh. Itu paling penting. Haleluya. Nah, hari ini di Lukas 18 itu Tuhan berkata kepada hakim yang lalim saja mendengar seruan seorang janda, apatah lagi hati Tuhan. Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh kasih. Saya berdoa ada belas kasihan Tuhan, ada pertolongan Tuhan, ada kemuliaan, ada kemurahan Tuhan yang mengikuti saya dan Bapak Ibu. Sebelum saya serahkan kepada pendoa syafaat, saya rindu untuk berdoa buat Bapak Ibu. Saya berdoa biar kiranya proses-proses yang kita jalanin ini, Tuhan memampukan kita untuk kita bisa tetap kuat dan bisa melewati setiap proses yang kita jalani. Saya melihat tadi waktu kita berdoa, sebelum saya doakan, saya melihat bahwa khusus buat Pak Risto, mari Pak fokus, kata Tuhan. Saya menangkap ada sesuatu yang harus diputuskan dari Papi. Tadi Bapak sudah memulai, tapi saya melihat supaya roh-roh nenek moyangnya itu dipatahkan, dihancurkan. Kutuk-kutuk nenek moyang itu diputuskan. Mintalah hikmat sama Tuhan. Kalau untuk keselamatan firman Pak harus tegas. Memang kita harus seperti nggak nyaman orang, tetapi percayalah apa yang keluar dari mulut Tuhan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Selama itu kebenaran, pasti Tuhan akan kerjakan. Lalu ya, nah, saya menangkap Pak Risto, arahkan dia kepada pemutusan. Karena itu yang membuat saya kemarin mau berkunjung ke rumah sakit. Gitu saya tahu papi bapak itu sakit, saya sangat antusias untuk mendoakan. Karena saya menangkap ada sesuatu yang Tuhan harus bereskan. Tapi bapak bilang waktu itu isolasi Pak, jadi saya nggak bisa masuk. Ya sudah, saya pikir. Jadi kita doakan kapan nanti ada waktu, biar kita bisa doa bareng-bareng untuk berdoa buat
papi Bapak, supaya dia menerima keselamatan itu. Haleluya. Kesembuhan itu pasti, mukjizat itu pasti. Tapi yang lebih penting, bagaimana papi kita mengakhiri pertandingan, bisa menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu yang paling penting. Haleluya. Nah, yang kedua, Tuhan ingatkan juga buat Kak Marta, tetap terus bertekun di dalam doa. Tuhan kasih kunci. Mari pastikan biarlah setiap doa-doa yang akan naikkan adalah doa-doa yang terus menerobos, merebut, memerintah. Haleluya. Dan biarlah engkau seperti janda itu yang terus bertekun, menjadi pendoa bagi sisi orang-orang yang kau cintai. Ingat, hakim lalim aja mendengar, apatah lagi Tuhan. Haleluya. Tuhan juga bilang sama Kak Lince, sama Bang David, seperti tadi penglihatan, rantai putus, terus dikerjakan lagi ya. Tuhan bilang tetap sukacita. Terus yang saya dapat buat Bang David, Kak Lince itu, sumur yang membual-bual. Ya. Jadi saya melihat sumur yang ditutup, dibuka lagi. Dan ketika kalian membuka, membual-bual. Jadi Tuhan katakan, ketika kalian membuka, maka tidak ada yang bisa menutupnya. Tetap kuat, terus kobarkan api lawatan, api penginjilan di Kota Batam. Buat Bu Vita, Pak Theo, saya diingatkan Tuhan tentang ucapan kata selamat. Seperti kalian sedang memotong pita. Memotong pita, tetapi Tuhan bilang begini, nak, ketika kalian memotong pita, nggak ada yang tepuk tangan. Gitu. Memotong pita, nggak ada yang tepuk tangan. Lalu Pak Theo sama Bu Vita bilang, kok orang nggak senang ya kita potong pita. Terus Tuhan bilang begini, nah, kenapa engkau fokus kepada pujian manusia? Bukankah engkau sedang memulai sesuatu yang merintis? Jangan senang dulu dipuji, tapi terus berjuang menyenangkan hati Tuhan. Karena orang yang dipuji Tuhanlah yang tahan uji. Karena ketika kalian memulai usaha yang nggak ada apa-apanya itu, ketika orang nggak ada memuji, nggak ada kasih apresiasi, Tuhan kasih apresiasi. Dan Tuhan bilang sama Pak Theo, jangan hilang sukacita Pak. Sekalipun seperti Petrus, setelah semalam-malaman, aku tidak mendapat apa-apa Tuhan. Ini dia. Tuhan tahu Bapak tidak mendapat apa-apa selama 2 minggu ini. Sudah capek, pergi pagi, pulang malam. Tapi percayalah, kalau hari ini Tuhan bilang apa yang Tuhan suruh, itu Bapak kerjakan, Bapak akan mengalami Tuhan yang hebat. Amin. Tetap sukacita Pak Theo. Buat Kak Eva yang sekarang masih mungkin kerja, nggak apa-apa Kak, mungkin lagi G20, lagi sibuk PI. Pak Pendeta. Iya. Mungkin Bank Indonesia lagi sibuk bagaimana mengeluarkan anggaran untuk G20 yang padat. Kita berdoa buat Kak Eva. Saya mendapati Kak Eva itu seperti dalam keramaian. Di dalam Yesaya 42, Mazmur Daud berkata begini, di tengah keramaian, aku menerobos untuk menghampiri Tuhan. Coba sebentar aku baca Kak, lupa gua. Sebentar Kak, sebentar. Ya. Nih, Tuhan bilang begini. Inilah Mazmur 42 ayat 5. Inilah yang hendak ku ingat sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Tuhan. Dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Tuhan mau dan Tuhan ingatkan kakak di tengah hatimu gundah gulana, di tengah bagaimana banyaknya manusia dalam kepadatan manusia ya yang begitu penat sibuk dengan aktivitasnya. Biarlah kakak terus memutuskan berkomitmen bahwa di tengah kepadatan manusia aku mau melangkah ke rumah Tuhan. Artinya begini, selama kakak semangat untuk terus mencari mengalami Tuhan, sekalipun jadwal padat, orang-orang ramai, banyak pergumulan, tapi kakak akan selalu Tuhan buat berbeda. Untuk Kak Eva bahwa Tuhan akan memperlakukan engkau berbeda di tengah angkatan yang beda. Tuhan memberi engkau privilege. Ya.
Amin. apa Amin. namanya itu ya, khusus. Jadi jangan takut di tengah kepadatan manusia. Kayak Zakius kan. Zakius kan punya keterbatasan kayak kakak. Ya, teman-teman Kairos belum lihat KFA. Mungkin udah pada yang lihat ya. Tuhan bilang Zakius itu kan punya keterbatasan fisiknya. Tapi dia terus berusaha di tengah kepadatan orang, manjat pohon dia. Dan akhirnya Yesus berkata kepada Zakius, Zakius, turunlah, katanya. Ya kan? Aku mau menumpang di rumahmu. Dan perkataan yang sama Tuhan sampaikan kepada Kak Eva. Ketika engkau terus bersemangat mencari Tuhan, Tuhan selalu melawat engkau. Amin. Ya. Jadi Tuhan memberkati Kak Eva. Nah, Tuhan ingatkan juga buat Bu Christine. Bu Terima kasih Christine, Pak Pendeta. sama-sama Kak Eva. Buat Bu Christine yang saya diingatkan Tuhan, Bu, bagaimana ketika seorang Hana bertekun di dalam doa, tetap di satu waktu Tuhan jawab hidupnya, jawab pergumulannya. Begitulah Ibu Christine. Ketika Ibu bertekun, maka Tuhan akan terus menggenapi setiap seruan-seruan yang Ibu naikkan kepada Tuhan. Intinya adalah tetaplah bertekun. Ya. Tuhan juga bilang sama Bu Pipin, sama Pak Hendra, tetap sehati dimanapun ibu bapak berada, bawa hati yang bersyukur kepada Tuhan. Selama bapak dan ibu membawa hati yang bersyukur, selalu ada pertolongan Tuhan. Saya ulangi ya, selama bapak ibu membawa hati yang bersyukur, selalu ada pertolongan Tuhan. Jadi ini aja yang saya bisa bagikan kepada teman-teman. Kita berdoa di hari-hari terakhir ini, tetap bertekun, terus mendesak masuk dalam hadirat sampai kita mengerti apa yang Tuhan mau untuk kita kerjakan. Kita berdoa. Bapak terima kasih buat sharing malam ini. Pak Risto membagi kehidupannya. Dan akhirnya Tuhan Kristus Yesus dimuliakan di tengah-tengah keluarganya. Tuhan, berikan dia wibawamu, hikmatmu. Pakai Tuhan Pak Risto dengan ketajaman dan otoritas yang dari Tuhan. Sehingga ketika dia menceritakan kebenaran kepada siapapun, maka terang itu datang dan kegelapan itu menyingkir. Terima kasih Bapa yang baik. Tuhan, kami bersyukur, kami boleh diberkati oleh kebenaran firman-Mu, bagaimana Engkau menyertai Pak Risto, dan hari ini Kau mengingatkan kami, Tuhan turut bekerja dalam segala hal. Dan Kau mengingatkan kami tentang seorang hakim yang lalim dan seorang janda yang terus mendesak, memohon. Kalau hakim yang lalim saja memperhatikan seorang janda yang berseru siang dan malam, apatah lagi Tuhan. Kami percaya ini waktu-waktunya Tuhan bagi kami. Tahun penggenapan, bulan November, aku bernubuat adalah bulan penggenapan seluruh nubuatan terjadi. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saya serahkan kepada Pak Gib yang berdoa syafaat. Mungkin teman-teman bisa, Bapak Ibu bisa langsung apa yang mau didoakan, karena sudah semakin larut malam supaya bisa beristirahat, dan karena besok semua orang pada bekerja lagi kembali. Yuk Pak Gib, apakah Pak Gib bisa mendengar kami? Oke, salam Pak. Salam semua. Puji Tuhan, salam. Oh, dekat ya kamera. Oke, kita masuk dalam doa bagi teman-teman Kairos yang ingin didoakan atau kita bersepakat. Silakan disampaikan. Ayo main mama. Iya, silakan. Silakan. Shalom Pak, Ya. kedengeran nggak Pak? Bu Pita, ya Bu Pita ya. Silakan Bu Pita. Shalom. Shalom Pak, salam Bu. Dengar Bu, dengar Bu Pita. Dengar Bu, silakan Bu.
silakan. Bu Vita suaranya tidak terdengar. Halo, halo. Bilang tuh. Cek satu, Bu Vita. Halo, Pak. Ah ya, ini oke. Silakan Bu. Ya, silakan. Kedengeran nggak ya? Kedengeran tuh. Kedengaran. Ini jelas. Nggak bisa, Pak. Nah, ini bisa dengar. Bu Vita. Jelas Bu Vita, tadi suaranya jelas masuk. Atau yang lain sambil menunggu Bu Vita Ya, silakan. terkonek. Halo? Apakah nggak ada ya kalau ini ada chat nih guys, sebentar sebentar. Ngobrol. Suaranya nggak terdengar. Nggak jadi Pak, nggak jadi katanya. Semua berkemenangan Pak Gep. Oh, chat aja. Siapa? Evelyn di chat aja bisa kan? Itu Kak Eva mungkin lagi meeting Pak Gep, si Abel. Abel mau magang. Mau selesai perkuliahannya, mungkin bisa dibantu doakan supaya berjalan dengan lancar. Penempatan magangnya boleh berada atau di tempat yang tepat sesuai dengan arahan Tuhan. Magang ya berarti ya. Berarti lagi cari tempat magang ya. Jelas ya? Magang dan skripsinya Pak Gep. Karena Kak Eva Ya, mungkin lagi sibuk dia. makasih Pak Pendeta, betul, makasih. Minta tolong Pak Gep, makasih. Iya Bu. Iya, ada lagi? Pak Gabe, mohon doanya untuk papi saya supaya bilirubinnya ya bisa normal. Apanya, Soalnya Pak? masih kuning. Bilirubin Pak, supaya normal. Sekarang ya setahu saya terakhir 10,4, seharusnya 1. Jadi kulitnya masih kelihatan kuning. Bilirubinnya itu masih tinggi. Terus diabetesnya saya bingung tuh. Makannya nggak banyak tapi kok gula darahnya tinggi, bingung saya. Padahal udah disuntikin itu obat diabetes terus. Tapi terakhir itu keluar dari rumah sakit 235 gitu, masih tinggi. Kalau paru-paru ya saat ini sih setahu saya sih udah beres sih, nggak ada cairan gitu ya. Nah terus mami saya, jadi tadi pagi saya sama mami saya ke lab gitu ya. Kalau saya sih bagus, kalau mami saya kan ngecek juga paru-parunya gimana, takut ketularan TBC. Kalau ya ada kondisi aorta elongasi gitu, nggak tahu ya. Kalau saya cek di Google sih ada pelebaran pembuluh darah gitu ya, nggak tahu maksudnya gimana. Kalau saya sih nggak ada yang udah dicek semua lab. Ya, saya ngeceknya cuman yang lever sama paru-paru, nggak ada apa-apa kalau saya. Kalau mami saya ada kondisi di paru-parunya itu apa nggak ngerti. Ya itu supaya mami saya yang ngurusin
saat ini bisa diberi kekuatan kesehatan. Amin. Ya. Makasih Pak Git. Oh, ini Bu Pita udah nih ya, Bu Pita ya perjalanan. Ini Bu Pita cukup di perjalanannya aja ke Bandung atau sama sekalian usahanya nih? Di chat aja Bu. Oh semuanya, all in nih. Oke. Oh, usahanya. Berarti dia lebih ke administrasi, dokumen administrasi. Oke, ada lagi? Oh, asetnya melibatkan APT, apartemen, Bandung, Kemayoran. Oke. Shalom Pak Gep. Yes, silakan Pak Anda. Minta bantu doa biar saya bisa cepat selesai progres yang berjalan Pak Gep. Oke, usahanya. Semua pekerjaan numpuk di waktu yang sama. Semuanya pada minta cepat-cepat.